dalam mata kita, mohon maaf, misalnya punya berpengalaman dengan telapak tangan batal, dalam mata Hanafi yang batal. Kalau memang tidak tahu, ya bismillah itu kemudian nggak berhubung harus jadi imam, ya nggak usah bertamu. Makanya husnuzon saja, ya husnuzon. Kemudian begitu juga kalau imam jamaah yang banyak tadi bacaannya begitu cepat, sangat cepat sehingga kita nggak sempat baca Fatihah kalau bermakmum dengan imam tersebut. Ya sudah, ini jamaah yang sedikit saja. Ya. Kemudian begitu juga kalau jamaah kecilnya ini dilaksanakan pada waktu fadilah, awal waktu. Ya. Nunggu jamaah yang besar nanti lama, ya. 2 jam lagi misalnya mereka, ya. Biasanya di suatu daerah terkadang ada yang memang kerjanya petani misalnya, jadi mereka tuh asalnya mungkin 1 jam setelah masuk waktu, ya sepakatnya masalah, ya. Makanya misalnya nggak lagi petani, boleh mereka tuh buat sholat duluan di awal waktu dengan jamaah seadanya, nggak masalah. Dan yang terakhir, kalau jamaah yang kecil ini melaksanakan sholatnya di tempat yang memang tidak ada syubhat di dalam tanah tersebut, ya. Dan yang tanah besar tadi ada syubhatnya, maka lebih utama di jamaah yang kecil, ya. Ini beberapa penjelasan atau permasalahan mengenai sholat berjamaah pengantarnya. Adapun sekarang kita masuk ke dalam syarat sahnya berjamaah, ya. Apa saja syarat sah agar sholat berjamaah kita ini diterima, ya, dianggap sah, diterima oleh syariat, menggugurkan daripada kewajiban. Jadi dibilang syurutu sihhatil khutbah, ya, kurang lebih di sini ada 5 perkara, yaitu syaratnya bermakmum atau kita bilang. Yang pertama, alla ya'lam al-makmum butlan sholatil imam. Ya. Seorang makmum disyaratkan tidak boleh mengetahui batalnya sholat imam. Ya. Syarat sahnya makmum ini bermakmum dengan sholat imam, tidak boleh dia mengetahui batalnya sholat imam. Dan kalau dia tahu imam tersebut batal, berarti bermakmumnya juga batal, nggak boleh lagi. Syaratnya nggak terpenuhi. Lagi sholat, tiba-tiba dia kotoran binatang jatuh ke baju atau pakaiannya imam. Imamnya nggak sadar, ya. Maka bagi makmum dia harus langsung mufawwah, ya. Berpisah dari jamaah, nggak ikut jamaah lagi, ya. Langsung saat itu juga niatnya, ya. Niat mufawwah, niat sholat sendiri. Kalau dia sudah lihat imamnya tidak buat kotoran, tapi dia terusin saja bermakmum dengan imam tersebut, maka sholat imam batal, sholat dia pun batal, ya. Karena dia mengikuti sholat yang sudah jelas tidak sahnya. Sholat membawa hadis yang sah. Jadi nggak boleh mengetahui batal sholat imam, ya. Atau ternyata di kaki imam tadi ada kotoran, ada najis, ya. Begitu juga. Atau misalnya auratnya imam terbuka, nggak sadar imam saya sarungnya bolong, ya, kelihatan auratnya, ya. Dan dia tidak segera tutup sama imam, maka berarti kita harus mufawwah. Kemudian yang kedua, alla ya'tadil al-makmum wujubu qada'i sholatil imam, ya. Seorang makmum disyaratkan, ya, tidak boleh mengetahui wajibnya imam ini untuk mengqadha sholatnya, ya. Jangan sampai, ya, imamnya, seseorang tidak jadikan imam, ternyata sholatnya wajib diqadha, ya. Walaupun saat itu sah, tapi tetap nanti wajib diqadha, ya. Dan kalau apa misalnya? Dan kalau imam ini bertayamum di tempat yang biasa turunnya hujan, ya. Bermakmum dengan imam yang bertayamum di tempat biasa hujan, bukan karena sakit dan lain sebagainya, karena memang kebetulan gak ada air, ya, wajib wudu, ya. Atau misalnya sholat dengan menggunakan perban yang mana perbannya ini melebihi kapasitas lukanya, ya. Kalau perban yang melebihi kapasitas lukanya itu, ya, wajib diwudu juga menurut pendapat yang mu'tamad.
imam yang seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, wa alla yakuna al-imam ma'muman, tidak boleh bermakmum, ya, seorang ini bermakmum dengan seorang makmum yang lain. Ya. Kenapa? Karena imam ini harus gerakannya mustaqil, gerakannya bebas, tidak terikat dengan gerakan siapapun. Ya. Karena dia yang dijadikan sebagai patokan, ya, yang diikuti, bukan mengikuti. Ya. Kalau yang kita jadikan imam adalah seorang makmum, ya nggak bisa. Ya. Sedangkan sholatnya dia saja terikat dengan sholatnya imam yang lain, kecuali kalau tadi makmum ini memang dia berjamaah, tapi dia masuk, ya. Imam sudah selesai, sudah terlepas daripada sholat yang imam yang pertama, tidak boleh bermakmum dengan orang tersebut. Ya. Tapi kalau dalam keadaan berjamaah maka tidak boleh. Kemudian yang keempat, wa'alla yakuna imam muqiyyan, tidak boleh bermakmum dengan imam yang tidak benar bacaan Fatihahnya. Diperhatikan, tidak boleh bermakmum dengan imam yang tidak benar bacaan Fatihahnya. Ya. Seperti pengucapan hurufnya, ya, mod jadi dal, ya, sin jadi shin, ya, shod, ya, jadi lain-lain misalnya, ya, atau menghitungkan juga pada tempatnya, ya, al-mustaqim dibilang al-muttaqin misalnya, maka nggak boleh seorang makmum bermakmum dengan imam seperti itu, ya. Kecuali memang kalau lidahnya ini juga nggak bisa, bagaimana imamnya sama, ya. Ya. Sama nggak bisa nyebutin juga al-mustaqim dari muttaqin misalnya, ya, punya apa kekurangan yang sama, maka boleh mereka bersamanya. Ya. Tapi kita yang bisa mengucapkan secara normal tidak boleh bermakmum dengan imam yang tidak benar bacaan Fatihahnya. Kemudian yang kelima, tidak boleh seorang laki-laki bermakmum dengan perempuan atau dengan unta. Ya. Unta ini memang memiliki dua kelamin. Ya. Ada pun yang banci yang satu kelamin, cuma dia banci, kita bilang itu namanya muhannas. Ya. Gak boleh seorang laki-laki, ya, bermakmum dengan orang yang unta. Kalau seorang perempuan itu boleh bermakmum dengan laki-laki, dengan unta juga boleh. Kenapa? Karena paling mentoknya unta ini kalau kemungkinan pun dia perempuan, ya perempuan dan perempuan boleh bermakmum. Ya. Jadi kalau seandainya dia laki-laki, ya, maka dia tidak boleh bermakmum dengan perempuan. Nah ini 5 daripada syarat sah sholat berjamaah. Ya. Kalau di dalam Sabina ini langsung digabungkan ada 11. Kalau di dalam takrar dibagi, ya, ada syarat sah, ada syarat sah bermakmum, ada syarat sah berjamaah. Ya. Jadi kita lanjutin saja, ya. Sama saja intinya. Yang berikutnya, ya, posisi makmum tidak boleh lebih maju dari posisi imam. Ya. Tidak sah sholat seseorang yang posisinya lebih maju daripada posisi imam. Ya. Yang dijadikan patokan apa? Tumit. Yang dijadikan patokan adalah tumitnya tidak boleh lebih maju daripada tumit imam, dan disunahkan lebih belakang daripada imam. Ya. Kalau cuma berdua, ya, minimal geser jarak, ya, kira-kira terlihat ini terpisah antara imam dan makmum, ya, walaupun cuma sedikit jaraknya. Jadi kalau dalam makmumnya 2 atau 3, biasanya jaraknya 3 zero, ya, 3 zero ini kurang lebih 1,5 meter, ya. Tidak boleh melebihi daripada, disunahkan tidak melebihi daripada 3 zero. Kemudian syarat yang berikutnya, hendaknya makmum ini mengetahui, ya, intiqalnya imam, ya, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, ya, mengetahui rukunnya, sujudnya, iktidalnya, mendengar bacaannya, ya. Kalau imam tidak mengetahui, ya, karena mungkin jaraknya begitu jauh, ya, maka ini tidak sah berjamaah. Dia tidak bisa melihat gerakan imam, atau dia tidak bisa mendengar, ya, bacaan imam atau makmum yang terakhir, ya, yang terhubung dengan imam. Jadi harus mengetahui. Ya, secara logika bagaimana kita mau berjamaah kalau kita nggak tahu gerakan imam?
Kemudian yang berikutnya, hendaknya berniat untuk menjadi makmum. Nah, ini termasuk yang penting yang tidak boleh kita lupakan. Setiap sholat berjamaah harusnya menjadi makmum, ya, wajib hukumnya. Ya. Kalau kita sebagai makmum, wajib hukumnya menjadi makmum. Ya. Sengaja aku sholat fardu maghrib menjadi makmum karena Allah, ya. Atau mengikuti imam, ya, menjadi makmum mengikuti imam, ya. Atau sengaja aku sholat maghrib dengan berjamaah, ya, berniat menjadi makmum, ya, atau mengikuti imam, atau menjadi sholat dengan berjamaah. Kalau tidak berniat menjadi makmum, ya, kemudian setelah melakukan rukun, ya, dia menunggu imam yang melakukan rukun berikutnya, maka batal sholatnya. Adapun imam tidak wajib untuk berniat menjadi imam, ya. Kalau misalnya seorang imam berupa sholat maghrib kan dia jadi imam, nggak masalah, ya. Tetap sah sholatnya, sholat subuh, sholat isya, kecuali 4 sholat. 4 sholat ini wajib bagi seorang imam untuk berniat. Kalau imam nggak berniat di dalam 4 sholat ini, ya, maka jamaahnya nggak sah, ya. Kalau makmum nggak tahu, berarti mereka terbebas, imam yang nanggung, ya. Apa itu 4 sholat yang wajibnya imam? Yang pertama sholat Jumat. Sholat Jumat, seorang imam wajib untuk berniat menjadi imam, ya. Kemudian yang kedua, sholat, ya, mengulang sholat, ya. Dan karena dia sudah sholat kemudian mengulang lagi, ya. Jadi sebagai imam dia harus niat jadi imam, ya. Kemudian yang ketiga, jamak takbir karena hujan, ini juga wajib untuk berniat jadi imam. Dan yang keempat, sholat nazar yang dilakukan berjamaah. Ini sholat berjamaah ini bernazar untuk melakukan sholat 4 rakaat misalnya secara berjamaah, maka nggak sah, belum terbayarkan nazarnya kecuali kalau imamnya ini berniat menjadi imam, ya. Selain itu maka disunahkan, tidak wajib untuk berniat menjadi imam. Kemudian cara berikutnya, hendaknya gerakan makmum dengan imam ini selaras, ya, maksudnya sama gerakannya, ya. Jadi untuk sholat berjamaah tidak disyaratkan harus sama apa yang dikerjakan sholatnya. Misalnya zuhur sama zuhur, asar sama asar, maghrib sama isya sama isya, ya. Tetap sah misalnya, bahkan kalau ada misalnya orang lagi sholat sunat, ya, orang sudah selesai jamaah ini datang jamaah baru nggak tahu dia sedang sholat sunat, dia bermakmum dengan niat sholat fardu, sah, ya, tetap sah, walaupun afdolnya cari yang sama-sama fardu juga, ya, tetap sah. Yang tidak sah itu yang beda gerakannya tadi, ya, seperti sholat jenazah, ya. Ini sholat jenazah kita sholat fardu, atau sholat gerhana kita sholat fardu. Kalau sholat gerhana salah satu caranya yaitu dengan 2 kali ruku, 2 kali berdiri, ya. Habis sholat baca surat, ruku, bukannya tidak, berdiri lagi, baca Al-Fatihah 10 kali, ruku lagi, ya, baru dia tidak, ya. Maka ini beda dengan sholat bawah, mungkin agak sah bermakmum dengan sholat gerhana tadi. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, ya. Mau tanyakan dulu, nanti sisa beberapa syarat kita sebutkan tadi. Mungkin ada yang mau tanyakan. Itu sholat berjamaah fardu ain juga, termasuk untuk sholat Jumat. Karena saya ada pernah ketemu untuk jamaahnya ada perempuan sholat. Jadi sholat berjamaah, ya. Jadi hukumnya fardu kifayah, ya, ya, fardu kifayah, ya. Apakah bagi perempuan juga termasuk, ya. Jadi perempuan yang di sini, ya, dibilang yang fardu kifayah adalah bagi laki-laki, ya. Jadi perempuan bukan termasuk yang terkena fardu kifayah. Dalam artian apa? Ya. Dalam artian misalnya satu kampung kalian berjamaah, ya, perempuannya nggak ikut karena bukan mereka yang kena fardu kifayahnya. Karena perempuan ini paling afdolnya di rumahnya mereka masing-masing, paling afdolnya. Tapi kalau mereka mau ke masjid tidak boleh dilarang, jangan dilarang. Yang penting tetap menjaga auratnya dan lain sebagainya. Kemudian kalau sholat Jumat, begitu juga sholat Jumat ini wajib bagi laki-laki, ya, yang mustaqim, ya, memang tinggal tempat itu yang mungkin, ya. Kemudian yang full bagi perempuan. Kalau perempuan boleh-boleh saja kalau mau ikut sholat Jumat, ya, boleh-boleh saja, ya, nggak masalah.
ikut sholat Jumat. Tapi yang penting nggak boleh ada istilah pencampur lagi perempuan, harus terpisah. Kalau ada istilah nanti perempuannya nggak usah ikut sholat Jumat. Berarti tidak sholat zuhur. Nah itu dia. Kalau udah sholat Jumat, apakah sholat zuhur lagi? Karena masih belum ketemu. Ya nanti pasti lihat. Apakah sudah cukup misalnya kalau perempuan sudah ikut sholat Jumat, gantikan daripada sholat zuhurnya, atau dia harus terus sholat zuhur lagi? Ya. Belum tahu ya. Nanti kita cari lagi insyaallah. Ya ada lagi yang lain? Ya. Kaitannya dengan jarak antara makmum dengan imam itu tiga jirot. Iya, bagusnya, sunnahnya, ya sunnahnya. Yang menjadi pertanyaan saya, contohnya ya ini lebih mudah nih di masjid ini. Kalau ada acara sholat Idul Fitri, ada di atas, ada di bawah, itu hukumnya gimana? Karena kaitannya dengan tiga jirok, kemudian tidak terlihat, hanya mendengar. Maka tertutup. Ini gimana Pak? Ya, kalau masalah sholat di dua lantai ya, jadi dalam mazhab Syafi'i ya agak ketat ya masalah berjamaah, yaitu disyaratkan kalau di dalam masjid tidak boleh ada penghalang ya, yang menghalangi sampainya makmum kepada imam. Ya. Yaitu misalnya dia bisa sampai dengan berjalan secara normal ya, atau dengan miringkan badan dan lain sebagainya ya. Maka di masjid ini disyaratkan kalau di lantai atas ini makmum harus bisa melihat imam ya, harus bisa melihat gerakan imam ya. Begitu juga mendengar daripada suaranya imam ya. Secara logika juga Mas, berarti bagaimana kita mau berjamaah ya, walaupun sekarang mungkin ada layar dan lain sebagainya, tidak kalau mati lampu berarti gimana? Bubar sholatnya ya. Nggak kedengar, nggak ada layar, nggak bisa kedengar, nggak bisa. Jadi tetap ya layar masih belum memenuhi syarat, harus bisa melihat ya secara langsung ya. Itu makmum yang pertamanya saja, yang belakangnya ikut makmum yang melihat ya. Dia bisa lihat langsung atau melihat makmum yang melihat imam ya. Makmumnya harus bisa melihat imam langsung, atau makmum ini bisa lihat makmum yang dari imamnya yang belakangnya ya. Kalau terhalang ya, misalnya dalam masjid, ada masjid ini punya dua ruangan misalnya. Nah, satu ruangan ini terpisah sama sekali ya, harus keluar masjid dulu, baru masuk masjid yang ini, maka nggak sah yang di ruangan satu, kecuali kalau ada pintu ya. Kalau cuma tembok saja ya, masjid punya dua ruangan, yang satu belakangnya ke perkantoran ya. Maka nggak sah bermakmum dari balik tembok tadi ya. Kecuali kalau ada pintu yang membuka, maka boleh ya. Tapi selama masih di dalam satu ruangan masjid dan tidak ada penghalang untuk sampai kepada imam, maka itu sah. Kalau jaraknya sampai ujung imam di sini, dia di ujung kanan ya, walaupun makruh ya, jangan di ujung ya. Kita stop sendirian saja di belakang, ini makruh hukumnya ya. Makanya nanti ada syariat untuk menarik makmum yang lain dengan syarat-syaratnya yang kita sebutkan ya. Jadi kalau memang misalnya mau sholat Idul Fitri atau sholat Jumat, bagusnya diberi buka gitu ya, biar kelihatan makmumnya ya. Syaratkan seperti itu ya. Nah, tidak ada lagi yang mau tanya. Yang kedua Pak Ustaz, kaitannya kedaruratan dengan berjamaah, sholat berjamaah. Ini biasa dilakukan oleh contohnya militer. Itu bagaimana teknis bergantian dalam melaksanakan sholat berjamaah, karena mereka dalam bentuk kelompok besar. Iya, berarti masuk dalam ya, kalau di dalam keadaan peperangan ya, sedang berkecamuk peperangan ya. Ada yang itu dijelaskan dalam surah Khawf ya, berbagai macam caranya ya. Ada yang bisa tergantung posisi musuh ya. Kalau musuhnya di arah kiblat ya,
berarti bikin 2 shop. Ya. Imam 2 shop. Satu shop pertama ini ikut sujud, ya. Ikut sujud bareng imam dulu ketika rukuk, sujud ikut. Yang lain rukuk berdiri. Nah, tatkala pas rakaat kedua, ya imamnya rukuk nih. Biar shop kedua ini rukuk, sujud semua sampai berdiri bersama. Ya. Kemudian rakaat kedua begitu juga, ya, gantian. Salah satunya seperti itu. Ya. Tapi kalau sholatnya musuhnya di belakang kiblat, ya, nah ini bikin 2 kelompok juga, ya, berjamaahnya. Ya. Jadi kelompok pertama sholat bareng imam, ya, sholat, kemudian sampai nanti ketika tasyahud ketika berdiri kedua kalau masalah, ya, masih kita buka lagi nanti. Nanti makmum itu makmum pertama menyelesaikan sendiri sholatnya. Ya. Imam tetap nunggu pada posisinya antara rakaat kedua atau dengan tasyahud, saya lupa, ya. Nanti gantian yang nunggu tadi langsung ikut daripada imam tadi. Ya. Saking pentingnya berjamaah, maka di dalam perperangan pun ada syariat-syariat seperti nanti kita bahas secara detail, sudah dibahas, ya. Adapun cuma kalau, ya, masih mengintai-intai dan lain sebagainya, sholat seperti biasa, ya. Sholat seperti biasa. Atau kalau perlu ada yang menjaga, yang dirosah boleh, ya. Beberapa orang, jangan semuanya sholat, ya. Beberapa orang tetap berjaga-jaga, gantian nanti mereka yang menjaga. Seperti itu. Satu lagi. Ya, satu lagi yang disampaikan oleh Pak Ustaz antara budak dan orang merdeka. Jika insan itu masih dalam tekanan-tekanan, contohnya dia pegawai ataupun unsur-unsur aparat itu masih dalam tekanan, artinya berdasarkan perintah, di mana pimpinan itu mutlak kadang-kadang dominan terhadap bawahan. Apakah ini dikatakan masih budak atau sudah merdeka? Ya, yang merdeka mungkin yang pensiun. Ya, masalah yang tadi fardu kifayah bagi laki-laki yang merdeka. Kemudian bagaimana hukum yang saat ini terikat sebagai karyawan, sebagai aparat dan sebagainya, tetap secara syariat dia adalah orang yang merdeka. Merdeka di sini dalam artian bahwasanya dia mempunyai kuasa atas dirinya. Ya. Dia berhak memiliki suatu harta, dia boleh melakukan muamalah, ya. Dan dirinya nggak boleh dijual oleh siapapun. Ya. Dia hubungannya hanya sebagai kontrak kerja atau sebagai bawahan yang menaati, ya. Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah, karena tidak ada namanya ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah, ya. Dan taat dari makhluk di maksiat yang lain, ya. Jadi tetap hukumnya sebagai seorang yang merdeka. Bedaannya kalau budak waktu zaman dulu memang budak ini dianggap seperti barang, lebih mirip barang daripada orang, ya. Karena dirinya sendiri dia tidak memiliki, diperjualbelikan, dia nggak berhak menerima harta, ya. Kalau misalnya bapaknya punya warisan, dia nggak berhak dapat warisan, dia dirinya nggak punya, ya. Dia berjual beli dan sebagainya harus dengan izin sayyidnya atau tuannya, ya. Bahkan melakukan sholat berjamaah harus dengan izin. Maka budak tidak termasuk yang dibayangkan bagi untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Jadi tetap, ya, karyawan dan sebagainya itu statusnya sebagai orang yang merdeka, mereka punya kuasa atas dirinya, ya. Kalau memang hal tersebut perintah melanggar berkata untuk kemaksiatan, tidak boleh taat terhadap perintah tersebut. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ya ini berarti kalau posisi imam di masjid, makmumnya di luar, ya, di ruangan yang lain. Ya. Maka kalau berbeda, kalau posisi imam di masjid, makmum di luar, ini syaratnya, ya, syaratnya ini yang pertama tidak boleh ada sesuatu penghalang yang menghalangi pandangan. Ya. Kalau ada yang menghalangi pandangan, misalnya dalam rumah, walaupun pakai layar, itu layar nggak dianggap ya, maka nggak sah berjamaah seperti itu. Nggak boleh. Bikin jamaah sendiri saja di hotel, ya. Nggak sah. Dari segi saya itu nggak sah. Ya. Kemudian mungkin sampai kepada imam, ya, tanpa harus memutarkan badannya, ya, tanpa harus mundur dan sebagainya. Ya. Sedangkan hotel ya sudah tidak memungkinkan. Ya. Kemudian jaraknya juga masalah jarak. Jaraknya tidak boleh lebih dari 300 jorok. Ya. Kalau imam di masjid, kita di luar masjid, ya, bisa melihat imam misalnya, mungkin lihat imam atau makmum yang terakhir. Ya. Kemudian bisa sampai, tapi jarak kita lebih terputus antara makmum yang terakhir dan kita lebih dari 300 jorok. 300 jorok ini kurang lebih 150 meter. Berarti juga nggak bisa berjamaah. Ya. Walaupun kita sejajar misalnya. Ya. Kita di jalan mana, imam di jalan kiri kan. Yang penting ya, pokoknya persyaratan mau di hotel atau dimanapun di jalanan, syarat antara imam yang di masjid, makmum yang di luar, tidak boleh ada penghalang yang menghalangi pandangan makmum di imam, ya, atau makmum yang terakhir, ya. Makmum yang terakhir, kalau imamnya kalah jauh mungkin, tapi makmum yang bersama dengan imam terakhir kita melihat, ya, jaraknya tidak lebih dari 300 jorok dan kita mungkin sampai kepada makmum tersebut, ya, maka boleh berarti, ya, mau di jalanan atau di hotel, ya. Kalau masalah hotel mengadakan, kita nggak tahu ya hotel yang mengerti. Iya, mau di Mekah nggak semua orang Mekah itu ngerti hukum, Bu. Ya, nggak semua, apalagi hotel dan sebagainya. Ya. Kita nggak bisa menjamin apakah mereka mengerti syariat dan lain sebagainya. Sholat berjamaah harus menyaksikan, ya, harus melihat atau mungkin tidak sampai, ya, harus melihat sampai dan jaraknya tidak melebihi 150 meter. Ya. Nah, itu 3 syarat. 150 meter dapat. Tapi kalau terbatas itu tembok dan sebagainya nggak bisa lihat, maka nggak bisa. Allah alam, tapi ya, Allah alam apakah ada pendapat yang lain dan lain sebagainya. Yang jelas, ya, pendapat daripada Imam Syafi'i harus bisa melihat daripada imamnya, nggak cukup dari layar tadi. Nah, itu mungkin bisa kita lihat karena kita belum tasawwur, ya, kita belum bisa menghukumi secara detail karena kita memang nggak melihat langsung bagaimana dan lain sebagainya, ya. Jadi nggak kita ngomong seperti ini ternyata kenyataannya seperti ini, kalau ini ternyata bisa, ya, ada celah dan lain sebagainya atau bagaimana. Iya, karena suaranya tetap harus. Iya, tetap harus, kita harus bisa melihat. Misalnya ini Jumatan ini, ya. Kita dari rumah kita, ya. Maka nggak boleh ada penghalang antara kita sampai dengan rumah, walaupun itu berupa kaca. Kaca itu dianggap penghalang juga, ya. Walaupun dengan kaca kan kelihatan, ya. Tapi kalau kita tamprak kan nggak bisa, ya. Maka itu termasuk penghalang. Jadi nggak boleh ada penghalang antara makmum dengan imam kalau di luar masjid. Ini nggak bisa, kecuali kalau kita berada di teras rumah kita, pas ada sini dan makmumnya pun nyambung, ya, makmum nyambung atau di depan rumah kita, ya,
rumah yang memang tidak ada taman pagar sampai sini, ya, boleh dari jalan sampai jalan ujung sana, ya. Jadi salah satu mungkin solusi daripada sholat Jumat atau sholat Idul Fitri, ya, bisa kita gunakan jalan ini yang penting nyambung, ya, dari bagi keluar itu nyambung sampai jauh nggak masalah, ya. Nyambung nggak satu makna dengan makna yang lain. Jadi kalau terputus atau misalnya dari rumah sendiri, ya, dengan hanya terdengar oleh layar, maka itu belum bisa menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya, ada lagi yang lain? Kalau di sini kan sampai juga luar kiri kantor. Bagusnya berarti pintunya dibuka atau biasanya kan ditutup dulu ini. Iya. Itu dari pengelola tuh. Kalau pintu, ya, yang penting pintu ini bisa terbuka, ya, jadi dibilang ini Yumkin al-usul bil istirham. Di teras. Tidak saham tidak. Gak melihat makmum deh. Al-Bab belakang ya, pintu yang tertutup di masjid gak masalah, ya. Pintu tertutup, ya. Tapi kalau terkunci jadi masalah, ya. Terkunci atau memang permanen gitu, ya, yang udah dipaku gitu, maka itu masalah, ya. Gak bisa yang keluar ngikut, ya, karena sudah terkunci atau terpaku. Dari sini bilang musaman, ya. Musaman itu sebenarnya terpaku, ya. Tapi kalau sebenarnya bisa dibuka cuma ditutup aja karena misalnya AC dan sebagainya nggak masalah, ya. Jadi pintunya tertutup nggak masalah. Yang nggak boleh kalau permanen, ya, tertutupnya permanen itu yang tidak boleh. Begitu juga kalau antara keduanya seperti kaca, ya, nggak ada pintu cuma kaca, maka itu juga termasuk penghalang, ya, penghalang antara makmum dengan imam. Ya, berarti nggak terlalu syarat untuk tidak boleh ada penghalang belum terlaksanakan karena ada kaca tadi. Dan yang makmum di luar masjid tidak harus melihat, bisa melihat di dalam masjid. Yang penting makmum yang terakhir tadi nyambung, ya, nyambung. Nah, bagaimana tanya lagi yang lain? Cukup. Ya, masalah berjamaah nanti kita cari lagi ya, masalah yang beda bangunan dari yang beda dari atasnya. Kalau misalnya ada yang kayak model apartemen itu memang secara mazhab Syafi'i tidak sah, ya, tapi ada mazhab yang lain, ya. Misalnya untuk orang di luar negeri, ya, teman-teman kita yang di Jepang dan sebagainya mau rindu melaksanakan sholat Jumat, ya, walaupun sebenarnya mereka nggak wajib karena bukan seorang yang mungkin, ya, atau misalnya jumlah mereka nggak sampai 40, ya, misalnya bisa ambil pendapat yang lain. Fasik ini alladzi yartakib kabira aw yusir ala saghir. Fasik ini pengertiannya orang yang berbuat dosa besar, ya, atau yang berterusan dengan dosa kecil. Maksudnya tidak beristighfar, tidak mengaku dan dosa kecil, ya. Dia menganggap remeh terus-terusan, ya. Itu jatuh kepada fasikan. Terus ini Ustaz, pernah dengar ceramah kita itu tidak boleh mengimami imam yang, ya, salah satunya yang masih kita lihat. Dan yang kedua, saya pernah lihat misalnya dia tuh merokok gitu, Ustaz. Itu salah satu dia bilang kalau rokok itu kan haram. Jadi gimana menurut Ustaz? Ya, kalau masalah riba, ya. Kalau masalah riba, jadi ya kalau memang dia yang orang yang makan riba berarti pasiennya. Jadi kalau misalnya dia cuma numpang simpan, ya, tapi bunganya ini nggak ada yang makan, ya. Bunganya ini jangan dibiarkan juga, ya.
Jadi salah satu ininya solusinya bunganya ini diambil tapi diserahkan atau diinfakkan ke tempat-tempat yang bukan tempat-tempat yang mulia, ya. Misalnya untuk WC umum, ya, untuk jalan, misalnya. Kalau untuk masjid, untuk makan panti asuhan nggak boleh. Untuk jalan, misalnya, atau untuk buat septic tank atau untuk apa itu boleh. Tapi juga tinggal masukin namanya, nggak boleh bawa nama dia. Ya. Kalau bawa nama dia berarti dia hanya ngambil manfaat dari uang riba tersebut. Walaupun hanya sebutan nama dia, oh ini disumbangkan oleh bapak bulan, padahal itu juga dari riba. Berarti dia dapat manfaatnya juga dari itu riba tersebut. Itu tetap termasuk orang yang menggunakan. Ya. Jadi tidak dibiarkan kepada bank tersebut, dia ya, ada bunga besar misalnya, ya, diambil, ya sumbangkan diam-diam saja. Ya. Diam-diam tanpa sepengetahuan orang, misalnya untuk pembuatan WC, pembuatan jalan, perbaikan jalan misalnya yang rusak, ya, nggak masalah. Ada pun masalah rokok, ya rokoknya istilah para ulama, ya, ada yang mengharamkan, ya, ada yang minimal makruh, ya. Ya kalau berarti kalau makruh tidak termasuk, ya, perbuatan dosa, masih boleh jadi makruh, ya. Masih boleh walaupun juga merokok, ya. Kalau mengambil pendapat yang makruh. Nah, ada lagi? Simpan. Ya, jadi riba ini apa pengertiannya, ya? Kulqordin jawaban bahwa riba, ya. Kalau di pengertian dari kita begini, setiap hutang dihutang, ya, yang seorang tersebut mendapat manfaat dari memberikan hutang tersebut, maka termasuk riba, ya. Misalnya dia berikan 100, bayarnya 150 misalnya. Kecuali kalau memang dia memberikan hutang 100, ya, dia nggak cukup bayar 150, ya. Kalau dibayar 100 itu nggak masalah, misalnya dia nggak marah, ya. Orang tadi balikin dengan rasa terima kasihnya sudah dijaga, bayar 150 itu nggak termasuk riba. Tapi kalau diangkatkan dari awal, ya, kalau pinjam segini, ya, berarti nanti kembalikannya dalam tempo dalam setahun, berarti harus ada bunganya, itu masuk riba, ya. Masuk riba. Iya, pokoknya meminjam, ya, memberikan pinjaman berharap lebih dari pinjaman kita itu termasuk riba. Walaupun nanti ada pembahasan khususnya. Hati-hati kalau masalah riba ini memang bahaya, ya. Walaupun ada sebagian ulama yang memperbolehkan sebagai transaksi bank, ya. Ada fatwanya Azhar, ya, fatwanya Al-Azhar sebagian transaksi bank ini nggak riba, karena mungkin ya itu harus nanti kita membahas lebih detail lagi, ya. Harus nanti dalam masalah ini saya belum berani, ya, ngasih yang mana akan yang seperti apa yang diperbolehkan oleh fatwanya Al-Azhar, ya. Kalau aku masih yang mau buka-buka, saya cari-cari tahu, ya, bisa juga nanti, ya. Cari-cari tahu fatwanya ulama Azhar mengenai hukum transaksi di bank tadi. Insyaallah kita ada pembahasan khusus nanti, ya. Insyaallah, ya, untuk ya semuanya. Nah, pada kuis lagi, insyaallah masalah berjamaah ini kita sempurnakan pertemuan ke depan, ya. Nanti kita cari solusi kalau memang yang sudah
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة الدين وعافية في الجسد